Oke, selamat siang orang-orang terbahagia di dunia. Apa kabar? Saya percaya semuanya luar biasa. Tuhan mengatur pertemuan pada siang hari ini begitu rupa, dan teman-teman dari communication untuk ambil khusus pertemuan dengan Opung Talasianturi. Kami percaya bahwa pelayanan melalui wadah Full Gospel ini akan Tuhan energize begitu rupa, di mana kita akan melihat atau memahami, menggali apa sebenarnya esensi daripada pelayanan Full Gospel. Oleh sebab itu, pada siang hari ini di dalam kita akan ada diskusi khususnya dengan Opung Talasianturi untuk kita menggali lebih dalam apa tujuan Tuhan melalui wadah ini. Full Gospel Businessman Fellowship International hanyalah sekedar wadah, hanyalah sebagai alat, tapi yang penting adalah manusia-manusia yang di dalamnya. Oleh sebab itu, pelayanan Full Gospel atau visi daripada Full Gospel adalah serangkaian daripada nubuatan, penglihatan, dan yang terakhir ini adalah pengertian. Kita harus mengerti apa itu pelayanan Full Gospel. Sejak saya pertama sekali ketemu Opung sampai sekarang, saya melihat sebuah sikap, sebuah raut muka yang begitu bersemangat. Nah, kita mau tahu apa yang menjadi rahasia bisa ini terjadi. Saya mau beri jawaban dari dua hal. Pertama, Full Gospel menurut buku pedoman kita, buku pedoman resmi Full Gospel mensaripatikan hubungan kita dengan Tuhan 5 prioritas kita lakukan. Prioritas doa, prioritas firman Tuhan, prioritas praise and worship, prioritas tunduk dan taat pada Tuhan, dan prioritas perpuluhan. Saya ulang, priority of prayer, priority of God's word, priority of praise and worship, priority of obedience to God, and priority of tithing. Kalau itu kita pelihara, hubungan kita dengan Dia pas sesuai dengan kehendaknya, apapun yang kita butuhkan dengan segala kuasa dan hikmat akan menyertai kita. Dan kedua, amanat agung sebetulnya, amanat agung sebelum Yesus pulang ke rumah Bapa, saya sudah bangkit dari mati. Amanat agung yang mengatakan, pergilah dalam namaku, Injillah seluruh dunia ini, maka aku menyertai engkau. Kalau Tuhan menyertai kita, Yesus menyertai kita, sama Bapa di sorga menyertai kita, sama Roh Kudus membimbing kita, maka kita memenangkan segala pergumulan, memenuhi segala keperluan, bahkan limpah. Sebab Dia berjanji, pencuri datang mencuri, membunuh, tapi aku datang kepada kamu hidup berkelimpahan, limpah sehingga bisa memberi, menjadi berkat bagi orang lain. Haleluya. Kelimpahan itu bermutu ya, kelimpahan yang bermutu, bukan kelimpahan biasa. Bermutu. Be a giver. Yesus tidak bisa melihat orang sakit. Roh berbelas, maka timbullah belas kasihan kepadanya. Dia tidak tega melewatkan satu orang yang memerlukan pertolongan. Kesembuhan kah? Jadi orang Full Gospel juga tidak boleh lewatkan orang yang memerlukan pertolongan. Sebab apa yang kita berikan kepada orang yang lemah, bikin Tuhan berhutang kepada kita. Jadi Tuhan bisa debitur, kita kreditur. Amsal 19:17, barang siapa berbelas kasihan kepada orang yang lemah, miskin, susah, maka dia menghutangi Tuhan dan membalaskan perbuatan kepada. Jadi setiap kali kita menolong orang dan kasih agape, bukan cari kehormatan, Tuhan catat, klik, kredit poin kita ada di sana. Pada waktunya dia kocorkan lipat ganda. So ditabur 1 kuintal, panennya 100 kuintal. Haleluya.
Jadi no problem. Dan ini teologi kadang-kadang terlalu banyak, S1, S2, S3 segala macam. Saya tidak pernah sekolah teologi, nggak pakai. Dipersulit. Kenapa mereka bisa? Saya di Georgia, Master of Ministry, double degree saya, Doctor of Ministry, nggak pakai saya, nggak main. Roh Kudus nggak main. Sebagai akar kerohanian tulus, boleh. Iya. Nggak pernah saya cerita itu. Gitu. Nah, jadi selain tadi 5 prioritas, the relation of a businessman or a full gospel dengan Tuhan 5. Prioritaskan. Doa. Matius 6 ayat 23 toh. Kalau mau apabila tetapi cari dahulu first Tuhan dan kerajaannya, maka segala sesuatu ditambah. Jadi menjadi your minus menjadi plus, ya toh? Your deficit menjadi surplus, yang kelemahan menjadi kekuatan. Haleluya. Tapi mesti lakukan. Pergilah airlift teaching training Sabang Merauke, sampai kepada Thailand, sampai kepada Sydney. Orang Sydney kumpul, malamnya saya bicara lagi toh. Itu semua credit point. Saya digeser daripada kelas ekonomi menjadi kelas bisnis. Digeser, nggak tahu saya kenapa. Ternyata ada orang di situ. Ada, itu bukan 1 kali 2 kali. Aduh, luar biasa Tuhan kita. Amin. Tapi satu rahasianya, buntut daripada doa Bapa kami adalah jangan lupa, Engkau yang punya kerajaan dan kuat dan kemuliaan. Apabila kita mempermuliakan Dia dalam segala gerak-gerik dan kegiatan kita, Bapa ampun. Good boy. Udah kalau good boy ya. Mengalirlah semua itu. Ya, sesuai keperluan. Malah lebih, supaya kamu nanti bisa bagi-bagi sama orang gitu. Lebih. Tidak pas-pasan. Limpah. Sehingga bisa memberi. Bapak di surga pemberi loh. Hendaklah kau murah hati seperti Bapamu yang murah hati. Lukas 6:36. Berbahagialah orang yang murah hati karena akan diberikan kemurahan. Kalau kemurahan kawan terbatas, berapa kilo dikasih? Kalau dia nggak, limpah. Sampai melimpah. Abundant. Rugi nggak ikut Yesus? Rugi sekali ya. Rugi tidak melayani. Semua jangan hanya menjadi anggota gereja, tapi jadi saya di gereja memang terus terang hanya memberikan perpuluhan. Dengan sengaja saya tidak jadi penatua. Karena saya penatua terikat. Saya bilang saya penatua jalan-jalan aja lah. Tapi semua prioritas saya tahu. Saya hormat sama dia. Tidak ada kesempatan dia untuk begini sama saya. Gak ada kesempatan. Saya nggak kasih kesempatan dia. Mempersalahkan saya. Iuran tahunan Januari toh, Desember saya sudah bayar. Jadi mau bilang apa? Ada ulu ya. Jangan kasih kesempatan. Kita diserang. Preemptive strike. Setan ini sialan. Nggak ada celah nih. Digempur terus. Bagaimana kalau kita disertai Tuhan? Iya. Disertai SBY sebentar lagi dituntas. Itu pun terbatas Sabang Merauke. Masih ada oposisi. Ini mana ada oposisi? Penyertaan Tuhan itu teramat sangat penting. Iya, itu yang penting. Ini saya selalu garis bawah itu. Jadi profesi kita ini bisnismen apa? Harus jadi mimbar penginjilan. Nah itu. Diberkati lah. Ulangan 28
Gitu? Iya. Kalau kau dengar konfirmasi berhitung kepadamu. Hah? Sawah ladangmu, rumahmu, engkau jadi kepala menjadi ekor, kau kreditur bukan debitur. Jadi kreditur, Bukan debitur ya. bukan. Oh, haleluya. Amin. 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 Ya, Opung tadi sudah menjelaskan bahwa Full Gospel itu tahun 78-an mulai di Indonesia. Mulai ya, sebetulnya ya boleh praktis begitu. Praktis, praktis Iya. sebetulnya. Nah, Yes. dari perjalanan Full Gospel di Indonesia ini sampai sekarang 2014, Yes. Opung kan sudah melihat bagaimana pergerakannya, Betul. perjalanannya. Betul. Dari apa yang Opung lihat dari sisi Tuhan, bahwa sesungguhnya fellowship ini langsung dari Tuhan, bukan buatan atau pikiran manusia. Nah, dari perjalanan sampai 2014 ini, apa yang Opung lihat supaya kita-kita yang baru bergabung di Full Gospel ini bisa menangkap yang esensi yang daripada Tuhan? Ya. Jadi mesti tangkap orang Full Gospel dikatakan di situ dia mengalami hidup baru dalam Kristus, born again. Itu yang paling penting. Pertama dan kedua, yang ini banyak juga orang tidak begitu paham karena doktrin-doktrin rupa-rupa sekolah teologi ya. Baptisan Roh Kudus. Iya. Nah, kalau orang sudah, Yesus berkata di dalam Kisah Rasul 1 ayat 5, jangan pergi dulu sebelum saya sebentar lagi akan pergi. Kamu akan tinggal di sini. Jangan keluar dari Yerusalem, tunggu. Kalau Yohanes membaptis dengan air, kamu akan dibaptis dan Roh Kudus. Dan apabila engkau dibaptis dengan Roh, ayat 8, engkau punya kuasa, power dan kasih. Power and love. Power without love tidak benar. Love without power tidak betul juga. Ini dua. Ada kuasa tapi ada kasih. Sebab apa itu kasih? Jadi baptisan Roh Kudus itu teramat sangat penting yang banyak dilupakan oleh gereja. Iya, karena gini mungkin. Karena mungkin dia punya sekolah teologi, banyakkan kepada teori-teori pengetahuan. Iya. Banyak peraturan-peraturan macam, akhirnya terhalang ini yang sederhana sebetulnya. Hidup baru, kelahiran baru, itu pegangan kita, dan mendapat baptisan Roh Kudus atau rindu mendapat baptisan itu atau sebelumnya. Jadi dia percaya ada baptisan Roh Kudus, ada itu di firman Tuhan ada. Jadi ini bukan menyimpan dari firman Tuhan. Kalau orang sudah dibaptis Roh Kudus, dapat visi ini memenangkan dunia ini bagi Kristus melalui pria-pria. Kenapa pria? Karena pria umumnya ada kepala keluarga, kepala pabrik, kepala perusahaan, kepala pemerintahan umumnya. Iya. Ya, memang bukan itu takdirnya. Suami, kepala. Kalau kepala dimenangkan, maka seluruh keluarga ikut. Perusahaannya ikut. Keuangannya ikut. Harta benda pun masuk kepada gereja. Nah, ini dia. Jadi kalau kumpul 30 orang di satu breakfast meeting, pria, berapa ratus jiwa di belakangnya dia. Iya. Keluarganya, Iya. pembantu rumah tangganya, karyawannya, Karyawannya. pabriknya, perusahaannya, relasinya, satu muncul tapi di belakangnya itu segerombolan manusia. Luar biasa itu. Gitu Itu ya. strategi Bapak di sorga, bukan kita punya. Iya. Nggak ada itu di dalam buku teologi, nggak ada itu. Tapi Opung kalau berbicara Roh Kudus, tendensi dunia kekristenan itu selalu merujuk kepada bahasa roh. Ya. Tapi kalau Full Gospel itu ketika berbicara Roh Kudus itu sebenarnya sederhana, yaitu pimpinan Roh Kudus. Bagaimana? Ya, jadi kalau orang sudah dibaptis, dipenuhi artinya, dicemplungkan ke dalam lautan Roh Kudus. Itu di Seperti botol berisi air, lantas dimasukkan ke dalam bak. Jadi botol dalam air, air dalam botol. luar biasa. Itulah dipenuhi dengan Roh Nah, jadi Roh Kudus masuk dan dia pun dalam Roh Kudus. Ada lautan Roh Kudus tanda kutip. Sehingga dia mempunyai kuasa. Apa yang dituliskan dikatakan di dalam Injil
Markus 16, 17, 18. Inilah tanda-tanda yang menyertai orang percaya yang sudah Roh Kudus, yaitu mereka mengusir kuasa kegelapan dalam nama Yesus. Biar sendiri dia bisa dalam nama Yesus, tapi mesti dia kudus tentu. Berbahasa roh dia. Kenapa berbahasa roh? Karena dia dipenuhi roh, maka roh itu meluap keluar seperti orang kebanyakan makan muntah. Kira-kira begitu. Kebanyakan makan, Roh Kudus itu begitu, masuk keluar dia kuasai dia. Physically, mentally, spiritually dikuasai dia, dibungkus, disalut dengan kuasa itu. Dan dia berdoa buat orang sakit dalam nama Yesus, disembuhkan. Orang itu disembuhkan oleh kuasa Roh Kudus dan kemuliaan bagi nama dia, bukan dia. Jadi Roh Kudus itu karena memenuhi dia meluap. Itu namanya doa. Apa namanya? Doa. Prayer language. Doa. Apa itu? Dalam bahasa roh. Dan bahasa roh. Yang kita tidak mengerti. Hanya Bapa mengerti. Setan juga tidak mengerti. Bedakan dengan karunia-karunia Roh Kudus di dalam 1 Korintus 12 yang 9 itu. Itu beda ya? Beda. Itu untuk jemaat. Yang pertama tadi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Kapan saja kita boleh berdoa. Untuk menegur. Jadi yang 1 Korintus 12 itu diberikan karunia mukjizat, karunia nubuat, karunia iman untuk kita pergunakan dalam tubuh Kristus, untuk membangun tubuh Kristus. Dan satu lagi harus ada juga otomatis sisi lain buah-buah. Galatia 5, 22, 23 itu mengimbang. Jadi ada sayap kanan, sayap kiri seimbang. Kalau terbang hanya satu, dia punya sayap rusak. Karunia Roh Kudus 9 di sini, 1 Korintus 12 di sini, Galatia 5, 22, 23 baru dia seimbang dia. Tidak ada lagi sombong. Nama Yesus dipermuliakan. Kan doxology mengatakan engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Amin. Berikan kemuliaan bagi dia, maka semua akan berkenan kepadanya. Amin. Haleluya. Jadi luar biasa dahsyat ini. Siapa yang berani datang? Siapa yang diutus datang ke dunia orang berdoa? Dunia kerja umumnya, dunia sekuler penuh dengan dosa toh. Siapa yang pergi ke situ? Orang full gospel businessman versi internasional. Mantan pendosa. Dan apabila dia dimenangkan dari dunia kerja orang berdosa, maka digiring dia kembali kepada gereja. Dititipkan dia untuk. Jadi kita sebutnya kita recruiter, merekrut. Mereka yang udah lari tadi. Dan pendeta gereja feeder, mengumpul makan. We are the recruiters. Kita memenangkan, mengumpul, merekrut orang jadi anak Tuhan, kemudian kita bawa dia ke gereja. Gereja memberikan makan, feeder, to feed them. Recruiter and feeder itu harus saling mengerti. Hormatlah kepada feeder, tapi juga jangan lupa mendoakan recruiter. Baru serasi, setan pada lari semua. Ke Mars dia pergi, ke Mars. Dia pergi ke Mars, ke Jupiter, nggak lagi di dunia ini. Oke. Opung, di dunia ini terlalu banyak organisasi dan terlalu banyak denominasi. Kalau tidak salah, Opung pernah menyampaikan bahwa Full Gospel Businessman Fellowship International ini ibaratnya gerbong terakhir. Apa maksudnya ini, Opung? Gerbong terakhir artinya ini kereta api akan bawa penumpang ke surga. Gereja-gereja sudah 2000 tahun lebih bekerja. Puji Tuhan. Tapi rupanya Tuhan mengatakan tidak cukup. Harus pergi ke dunia bisnis, dunia kerja, di mana bergelimang manusia dengan dosa. Bangkitlah dibikin. Tuhan yang membangkitkan Full Gospel. Maka semua restoran-restoran, hotel-hotel, itu diduduki, occupied by the Full Gospel, berubah menjadi gereja Tuhan. Untuk mengangkat orang-orang berdosa ini supaya dia juga ikut. Ini gerbong terakhir ini. Dia nggak mau ke gereja, banyak yang tidak mau ke gereja. Iya. Karena sudah tradisi 2000 tahun.
Jadi salah persepsi toh. Dan memang dia harus melihat, menyaksikan kuasa Tuhan. Dia lihat temannya, orang bisnis, kok bisa jadi begini, berarti pendeta, dia bilang gitu toh. Saya bagaimana melepaskan diri dari rokok ini, saya bagaimana melepaskan diri dari menggelapkan pajak, saya bagaimana supaya saya tidak korupsi dan sebagainya. Dia heran. Kesaksian orang Gospel membuat dia bertobat kembali kepada Tuhan. Jadi ini gerbong terakhir, seperti itu. Gerbong terakhir. Kalau nggak masuk sini, udah tinggal. Wah, gitu ya. Jadi ini gerbong terakhir. The last train to heaven. To have. Masuklah. Businessman, masuk. Jangan sampai you ketinggalan. Ini peringatan ini bagus ini kepada Luar biasa. para pengusaha Iya. profesional ya Dan di dunia ini. anggota dari Full Gospel Ministries International semua gereja. Semua gereja. Katolik, oke. Oke. Apapun merek dan denominasinya, apapun kebangsaan, suku dan bahasanya, masuk. Asal sudah hidup baru dan dibaptis Roh Kudus dan Yesus dipermuliakan. Kita punya 10 doctrinal statement toh. Itu. Mukjizat pun kita percaya, tanda-tanda orang percaya dalam Markus 16:18 kita percaya. Berbahasa roh kita berbicara, bukan untuk dipamerkan. Karunia Roh Kudus untuk melayani jemaat. Buah Roh Kudus itu untuk boleh kita diterima orang. Apa ditabur itu dituai. Kalau kita mengasihi orang, otomatis orang itu mengasihi kita. Jadi orang Full Gospel itu mempunyai roh berbelas kasihan. Roh suka memberi, roh suka menolong. Sebab bapaknya dia punya suku pemberi. Begitu besar kasih Allah Bapa di seluruh dunia sehingga diberikannya anak yang tunggal. Siapa percaya tidak binasa marga hidup dekat. Jadi bapak kita dia punya marga C-nya, family namanya si pemberi. Maka John Pasaribu pemberi. Si pemberi. Ya. Jadi sangat sederhana sebenarnya. Sederhana. Kenapa selama ini kalau berbicara spiritual itu kayaknya sulit, Iya. tapi Full Gospel telah membuatnya menjadi mudah. Pemberi. Bapak gua pemberi, apa marga kamu? Marga pemberi. Talasianturi pemberi. Talasianturi alias pemberi. Enggak tambahkan pemberi. Harus dibaca itu. Iya. Kira-kira begitu. Iya. Nah, saya buktikan. Kita orang Full Gospel cinta semua merek dan denominasi. Hormat semua hamba Tuhan. Tidak sebab kita merasa anggota gereja, kita perlu menghormati hamba Tuhan. Sebab menghormati hamba Tuhan, pendeta pergi misalnya menghormati Bapa. Itu apa? Rumah gereja apa dan denominasi itu rumah Tuhan. A house of prayer for all nations. Saya teringat pada satu peristiwa 2 tahun yang lalu, 3 tahun. Saya pergi ke Italia karena cucu saya dari anak perempuan saya, dia Protestan, tapi suaminya Katolik, masuk di gereja katedral yang benar. Dia dibaptis dia. Di tengah-tengah baptis oleh Father Luigi. Kita panggil dia Father Luigi. Dia bilang, "Sir, now please you can pray for the child." Dia bilang gitu. Berdiri saya. Ini untuk jemaat ini. Iya. Waduh, air mata saya keluar. Saya panggil saya punya mantu laki-laki. Please translate into Italiano. Jadi berarti kita oleh kuasa Roh Kudus yang sudah membuat kita seperti Maria dan tanda kutip seperti Yesus. Cinta semua gereja apapun merek dan sebab itu semua tubuh Kristus. Amin. Hormat kepada semua hamba Tuhan, pendeta, dan misionaris, karena itu wakil Bapa dari surga. Inilah sikap Full Gospel yang mengasihi semua gereja apapun merek, menghormati semua hamba Tuhan apapun suku dan kebangsaan dan denominasinya. Luar biasa. Dimanapun dia berada, seluruh dunia, the whole globe, ada jemaat kita. Kalau pendeta barangkali hanya tembok tertentu, toh. Harus gitu enggak? The whole globe. Kabel terbang kita dulu di situ itu menjadi jemaat kita. Bagaimana caranya? Kan ada Voice Magazine, kesaksian yang dahsyat, yang diurapi. Kita bawa itu. Oke? Kiri kanan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, gua mulai ngomong gak sama yang sebelah kiri. Tunggu dulu dia bilang, kita tunggu dulu. Kita ngobrol-ngobrol, masuk kita.
Kadang-kadang terima Yesus, kadang-kadang hanya menerima voice, tergantung situasi. Tapi saya sudah dia terima, kita terus mendoakannya. Namanya siapa? Kita bilang di hotel, Tuhan tadi saya sudah kasih kepada si Aminah. Itu bicara kepada dia. Itu bukan urusan saya lagi. Itu urusan Roh Kudus itu. Gitu. That's not my job. My job is to talk. Tapi untuk mengerjain dia, merogoh hatinya, Roh Kudus yang heran. Bukan saya punya. Dan firman tidak akan kembali ya. Tidak kemana. Dan voice magazine salah satu alat yang kita ini punya voice. Itu bukan main-main. Voice itu luar biasa dahsyat itu. Kita masuk taksi, ngomong sama supir, kita doakan dia kalau dia mau. Paling sedikit kita kasih voice. Masuk di hotel, mulai dari porter sampai manajer sampai ke atas. Sudah berapa orang voice masuk. Iya. Kalau saya masuk di kamar saya, begitu masuk di hotel, yang bawa saya itu saya lihat namanya Ibrahim. Bagus. Kamu percaya Allah Ibrahim, percaya. Sama dong kalau gitu. Kita panggil Abraham. Nasrani sama Muslim sama toh? Sama. Saya kasih voice. Saya minta saya doakan dia. Tambah lagi uang 20.000. Bagaimana tidak? Sudah itu dia pergi Tuhan itu tadi si laki-laki itu si Ibrahim itu berkata dia. Kalau dia orang gereja, saya lihat dari mana? Andreas. Saya bilang, Andreas, apakah kamu sudah bertobat? Dia nggak ngerti dia. Gereja apa kamu? Saya gereja ini. Oke, kalau gitu ikut doa saya. Langsung Tuhan Yesus orang berdoa. Oke, amin. Ini kamu punya, nanti saya kasih lagi 20.000. Mudah, easy. Karena Andreas gampang. Iya. Namanya Petrus, gampang. Orang nampak tadi ini pasti kelompok dia tuh. Itu orang di hotel, orang di apa? Di taksi, orang di apa? Di kamar tunggu di plane toh. Sama juga, tapi kita tanya dulu Tuhan, wah saya kerjain apa orang apa tidak? Ada yang dia bilang, ada perjalanan saya dari Miami pulang, World Convention ke Indonesia lewat Tokyo. Saya lihat di belakang saya di plane ada wanita, ini pasti orang Filipina. Saya bilang, may I know your name, sister? Maria. Saya bilang, Maria. Kamu gereja Katolik? Oh iya, dia bilang. Saya nggak bilang Protestan. Nanti kalau salah saya. Kalau dia Katolik pas. Tapi kalau dia menjadi Protestan, saya salam 1 kali lagi dong. 2 kali salam itu. Kalau Maria Katolik, 1 kali salam. 1 kali salam saja. Tapi kalau dia bilang saya bukan Katolik, saya Protestan, 2 kali salam. Ya dong, beda. Satu jemaat. Saya bilang, Maria, are you sure when you die you go to heaven? Kayak dia. Hopefully dia bilang, mudah-mudahan. Hopefully. Today, not hoping, but I assure you, you can go to heaven if you follow Jesus. the word I'm going to read to you now. Saya buka kitab saya. Ikut doa berdosa, terima ya, nangis dia. Bukan saya itu. Tuhan sudah taruh perempuan ini 4 tempat duduk di tengah-tengah, saya di pinggir. Dia masih ada kosong. Sini dia. Nggak ada orang di sini. Yang begitu bukan 1-2 kali. Representatif si Salim barangkali dari Samarinda. Salim. Kayu, perusahaan kayu. Waktu saya mau pulang ke Jakarta dari sana, dari Samarinda, di airport. Nanti duduk kita sama-sama ya, dia bilang. Saya layani dia, terima Yesus. Sampai hari ini selalu dia bilang, saya bertobat di antara langit dan bumi, di udara, dia bilang begitu. Dari firman dia. Di Samarinda. That is not my work. Saya hanya alat. Begitu. Biasa tadi Opung udah menyampaikan banyak hal tentang sharing visi, bagaimana kita menjadi orang-orang percaya, dan khususnya dalam pelayanan full gospel ya.
Terima kasih ya Opung, udah boleh kita diskusi, mewawancarai Opung. Kami sangat berterima kasih dan kita akan tangkap rohnya dan kita akan bagikan kepada banyak orang. Terima kasih. Baginya lah kemuliaan. Bagi dia kemuliaan. To God be the glory. Iya. Oke, orang-orang terbahagia di dunia. Opung Talasianturi telah membagikan sedikit sekelumit isi hatinya kepada kita orang-orang terbahagia di dunia saat ini, zaman ini. Mari kita tangkap rohnya, pengertiannya, pemahamannya. Tuhan begitu rupa mempercayakan pelayanan full gospel kepada kita, bukan dari sisi organisasinya, tapi Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang baru di akhir zaman ini. Karena kalau kita sudah ada di dalamnya, maka kepercayaan Tuhan itu harus kita jalankan dengan baik. Kepercayaan yang Tuhan percayakan ini begitu rupa sehingga kita bersama-sama bergandengan tangan untuk menyatakan kasih Tuhan di muka bumi ini. Pelayanan kita tanpa batas, the whole world. Untuk itu, dia memerlukan banyak orang, dia memerlukan banyak pekerja, dan pekerja itu adalah saya dan saudara. Selamat siang orang-orang terbahagia di dunia, Tuhan memberkati. Amin. Ini harus salam full gospel nih. FGB MFI. Yes.